Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan pada malam hari ini. Renungan malam pada malam hari ini, kita akan satu pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam sesakan, dalam hidupku yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
mari kita sembah. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Ya barala ya syarala. Haleluya. 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 Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa yang di surga, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jamaah setiap saudara-saudara seiman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jika ada yang lemah, beri kekuatan, yang susah beri penghiburan, yang sakit jamah berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan pemberian firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan buat malam hari ini kembali kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa dunia hari-hari ini bukan semakin baik tetapi semakin tidak baik. Oleh karena itu, ketika kita tahu dunia ini bukan semakin baik, mari kita anak-anak Tuhan juga pernah mengalami kesulitan atau persoalan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca dulu firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Iman dan hikmat, demikian firman Allah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Di sini dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, artinya apa? Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, pasti kita mengalami apa yang namanya kesulitan, masalah, problem, dan itu terjadi bagi siapa saja, itu dialami oleh usia berapa saja, ya, itu tidak akan pandang bulu. Masalah boleh datang dalam siapapun juga. Tetapi ada satu pertanyaan, masalah boleh ada, ya, persoalan boleh datang. Bagaimana masalah itu ada, tapi kita sebagai orang percaya bisa menang, saudara, menghadapi masalah dan kita jadi pemenang. Satu pertanyaan yang menarik, saudara, ya, pencobaan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan atau berbagai macam masalah. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masalah membuat kita jadi stres, jadi frustasi, saudara. Ya, nah pertanyaannya, kita menghadapi masalah harus menang. Caranya bagaimana, saudara? Bagaimana kita menghadapi kesulitan dan masalah supaya persoalan yang kita hadapi kita menang? Apa caranya? Nah, cara yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menang dalam menghadapi kesulitan masalah dalam hidup ini? Yang pertama adalah, mari orang yang percaya, jangan kita fokusnya kepada masalah. Yang pertama, mari fokus hidup saudara. Pergumulan boleh ada, problem boleh ada, tetapi jangan sampai fokus kita ini tidak lagi kepada Tuhan. Yang pertama, fokusnya harus kepada Tuhan. Jangan fokus kita ini kepada masalah terus, problem terus, sampai kita lupa bahwa ada satu pribadi yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang bisa membalikkan satu keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak mustahil jadi mustahil, yang tidak bisa jadi bisa. Itulah pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang itu tidak lagi mereka fokusnya kepada Tuhan, tetapi fokus kepada siapa? Masalahnya, fokus kepada diri mereka sendiri, fokus kepada persoalannya, lupa kepada pribadi yang maha perkasa, maha kuasa, yang bisa mengubah keadaan yang tidak baik jadi baik, mengubah keadaan yang tidak bisa jadi bisa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menang menghadapi kesulitan masalah dalam hidup ini? Ya, yang pertama adalah engkau harus fokus dulu kepada Tuhan. Ketika engkau bisa fokus kepada Tuhan, maka disitulah engkau akan melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang fokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Ketika engkau memfokuskan hidup kepada Tuhan, maka persoalan masalah itu akan diselesaikan Tuhan dengan caranya yang ajaib, saudara. Oleh karena itu, cara yang pertama untuk kita bisa menang dalam masalah kehidupan ini yang terjadi, yang pertama engkau fokus kepada Tuhan. Ya, apa yang pertama? Fokus pada Tuhan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, pencobaan kamu alami dikatakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Orang tidak mungkin bisa bahagia, saudara, kalau ada masalah dan pencobaan. Nah, itu yang pertama adalah fokus dulu kepada Tuhan. Ketika kau bisa fokus kepada Tuhan, maka Tuhan yang ajaib akan menolong hidup saudara. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita menang dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup ini? Yang kedua adalah, mari belajar untuk apa? Latihlah diri saudara untuk apa? Beribadah, saudara. Artinya apa? Ketika kita beribadah itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Di dalam ibadah kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa curhat kepada Tuhan, kita bisa datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Dalam kehidupan orang yang beribadah, ya, justru disitulah kuasa Tuhan akan terjadi, saudara. Banyak orang ketika ada masalah dan kesulitan, mereka cenderung tidak suka untuk beribadah. Mereka beranggapan buang-buang waktu saja untuk ibadah. Sebenarnya bukan demikian, tetapi ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, notabene dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita ini jatuh,
dalam keadaan kita ini sedang mengalami kesulitan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, justru disitulah kita merasakan ketenangan hati kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi hidup saya dan saudara ketika melalui pergumulan juga. Jangan tinggalkan ibadah. Ibrani mengatakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan dibiasakan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang ingin masalah kita diselesaikan, sebagai orang yang ingin kita menang dalam problem, mari latihlah diri kita beribadah mendekat kepada Tuhan. Dengan serius kita datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita ibadah di hadapan Tuhan, karena Yesus pernah berkata waktu dia berada di bait Allah, di dalam di rumah Tuhan, di situ dikatakan banyak orang timpang, orang bisu, orang yang berpenyakitan, pergumulan yang berat. Ketika mereka datang beribadah, Tuhan selesaikannya. Yang buta bisa melihat, yang timpang bisa berjalan, yang lemah dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Oleh karena itu, jika saudara ingin menang dalam menghadapi kesulitan masalah, latihlah diri saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan iman dan percaya saudara, maka mujizat Allah akan terjadi dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bagaimana kita menghadapi masalah dan kita menang saudara? Yang ketiga adalah mari mengucap syukur dalam segala hal. Belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan kondisi apapun. Untuk mengucap syukur itu sesuatu yang sangat berat dan sulit saudara. Tetapi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan saudara. Ketika kita tahu bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa, ada pribadi yang mampu dan bisa untuk menyelesaikannya. Artinya apa? Kita menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mengucap syukur. Ya. Ketika kita mengucap syukur, kita percaya pribadinya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang akan membela hidup sang saudara. Oleh karena malam hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun pergumulan saudara, mari belajar pada malam hari ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, saya percaya 3 hal resep untuk bisa menang dalam menghadapi problem masalah kehidupan sehari-hari. Pasti kita akan menang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan jamah berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan jagai, Tuhan lindungi pada malam hari ini. Jika ada yang mengalami pergumulan, persoalan, masalah yang berat, Tuhan tolong jamah campur tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan iman yang teguh, iman yang kuat dalam menghadapi keadaan apapun juga. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyelesaikannya. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya firman ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu buat malam hari ini. Hamba-Mu mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.